Informasi pertama di berita utama hari ini, Saudara, Timnas Indonesia pulang dengan hasil pahit. Bertandang ke Allianz Stadium Sydney, kandang Australia, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia 5-1. Ya, satu upaya pergerakan dari Ole Romeni tadi manfaatkan satu upaya umpan dari Kevin Dix mampu dihalau. Meski harus kebobolan 5 gol, namun Indonesia berhasil mencetak 1 gol lewat tendangan Ole Romeni. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Australia melumat tim asuhan Patrick Kluivert dengan skor 5-1. Hasil ini memperberat peluang Indonesia untuk menempati posisi kedua grup C dan lolos otomatis ke Piala Dunia. Dua gol tercetak dalam waktu singkat. Di awal babak pertama, Indonesia sempat tampil dominan, menguasai permainan. Beberapa peluang sempat terjadi lewat tendangan bebas dari Calvin Verdonk. Namun sayang sundulan Ziyech ditepis oleh penjaga gawang Australia. Ketika sama kita bertandang di Midin Stadium di Vietnam, kemudian strike terkena. Peluang kembali tercipta saat Indonesia mendapatkan penalti setelah striker Rafael Strike dilanggar di kotak terang. Namun sayang Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti ini. Menyentuh tiang gawang dan peluang berikutnya dari eksekusi dari Kevin Dix yang coba layakkan umpan seperti tugas dari Verdonk kepada Kevin Dix. Dan inilah momen di mana saat gol pertama untuk Indonesia tercipta. Bermain perdana di Timnas Indonesia, Ole Romeni memulai laga debutnya dengan manis, menyumbang gol pertama untuk Timnas. Ole Romeni mencetak gol pertama untuk Timnas Indonesia di babak kedua. Gol balasan Indonesia ini tercipta pada menit ke-78 lewat sepakan kiri Ole Romeni. Sayang, di babak kedua ini sejumlah pemain Indonesia harus mengalami cedera, yakni Marcel Gers dan juga Sandy Walsh. Ole Romeni masih memberikan harapan bahwa kita belum habis. Sementara itu, 3 gol Australia tercipta di babak pertama lewat tendangan penalti Martin Boyle. Hanya 2 menit berselang, Australia kembali menjebol gawang Martin Pas. Martin Pas yang sudah punya rekor dalam urusan kali ini lewat tendangan Nissan Velupillai. Dalam waktu singkat, Australia kembali menciptakan gol ketiga lewat Jackson Irvine. Di babak kedua, Irvine kembali mencetak gol keempat untuk Australia. Kemenangan Australia ditutup lewat gol dari Lewis Miller. Informasi berikutnya, mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong nonton bareng laga Australia melawan Indonesia di Jakarta. Sinteyong menyebut minimnya waktu latihan jadi salah satu faktor Indonesia menelan kekalahan dari Australia. Sinteyong menghadiri acara nonton bareng di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, STY menyebut meski Indonesia tertinggal 1-5, STY tetap mendukung Timnas Indonesia. Apapun hasilnya, STY tetap mendukung Timnas Indonesia yang masih akan menjalani 3 laga melawan Bahrain, Tiongkok, dan Jepang. 우리 선수들이 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박 들어가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이런 못 치는 게 결정적으로 치지 않았나 생각하고. 안타까운 점이지. 사실은 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 콜베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 결정적인 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 부분이에요. Saudara, usai kalah telak 1-5 dari Australia, supporter Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium tetap mendukung dan menyambut kehangat para pemain yang menghampiri tribun penonton. Sebelumnya ribuan supporter Timnas Indonesia berdatangan di Sydney Football Stadium. Mereka datang dengan membawa dan membentangkan bendera Indonesia berukuran panjang. Para supporter datang dari sejumlah wilayah di Australia, seperti Adelaide dan Newcastle. Sementara itu, meski terlihat kecewa dengan hasil pertandingan, namun pendukung Timnas Indonesia tetap optimistis Indonesia dapat menang di pertandingan selanjutnya. Dalam pertandingan Indonesia lawan Australia, sesekali pendukung bersorak ria ketika Indonesia melakukan penyerangan.
Pendukung berharap permainan hari ini bisa dijadikan evaluasi untuk Indonesia lawan Bahrain ke depannya. Ya, kalau tanggapannya tadi permainannya Indonesia sudah bagus. Tapi mungkin nanti setelah melihat pertandingan yang tadi, pertandingan selanjutnya pasti akan menang 3-0. Harapan kita pasti menang 3-0. Pasti. Dan saudara, ribuan supporter memenuhi Sydney Football Stadium untuk memberikan dukungan terhadap timnas Indonesia melawan Australia hari ini. Dan kini kami akan berbincang dengan salah satu supporter Indonesia yang menyaksikan langsung pertandingan di sana. Selamat malam Indonesia, Mbak Nandika. Hasil yang pahit untuk Indonesia mungkin bisa diceritakan di sana bagaimana nih suasananya ketika sudah selesai pertandingan, Mbak? Oke. Sudah selesai pertandingan. Sebenarnya sedih ya Mas, sedih banget sih. Tapi kita happy juga sebenarnya karena berkumpul dengan ribuan teman-teman dari Indonesia, kemudian dari Australia, dari beberapa bagian negara Australia juga kita kumpul semuanya di sana. Jadi dan dari semua kategori, dari semua bay di sana itu ada jersey merah di sana. Even di satu bay yang di situ itu adalah active supporter khusus Australia pun itu ada jersey merah. Itu saya benar-benar agak kaget juga ya, karena benar-benar mentalnya orang Indonesia tuh walaupun di situ itu tempatnya Australia pun ada di situ. Jadi kita tuh benar-benar sangat-sangat menaruh harapan besar untuk Indonesia itu bisa memberikan performance yang bagus. Jadi cukup sedih sebenarnya, tapi kita optimis, kita harus optimis juga. Jadi tadi kita lihat bahwa walaupun pada saat pertandingan tadi kita kalah, kita benar-benar optimis juga bahwa next match lawan Bahrain itu kita bisa petik pertandingan yang lebih baik lagi. Jadi tadi pada saat selesai kita dengan supporter lawan pun itu sebenarnya cukup mingle dengan supporter lawan, itu cukup bagus dan atmosfernya juga oke. Dengan teman-teman yang lainnya pun itu tuh benar-benar bagus banget atmosfernya, dan bisa dilihat juga videonya itu bahwa itu tuh benar-benar rame banget. Kita fokus di South yang dari bay 1 sampai dengan bay 9 itu full semuanya supporter dari Indonesia, dan itu semuanya jersey merah. Dan kalau dilihat dari bay yang lainnya Mas, itu tuh sama sekali tidak ada jersey kuning yang benar-benar berkumpul sebanyak itu tuh nggak ada Mas. Benar-benar pasti akan ada nyempil benar-benar supporter Indonesia di situ. Dan benar-benar nggak ada, cuma ada Indonesia yang dari bay 1 sampai dengan bay 9 yang itu tuh benar-benar fokus untuk Indonesia. Kalau dilihat itu benar-benar kita tuh berinding. Apalagi saya dengan teman saya yang memang stay di Sydney, itu tuh kalau misalkan saya tanya, dia tuh katanya begitu mereka tahu bahwa akan tanding di Sydney, itu tuh udah rame dan udah gempar sendiri bahwa mereka tuh benar-benar happy banget, dan mereka tuh benar-benar antusias banget untuk menyambut timnas main di Sydney. Kurang lebih gitu sih Mas. Oke, nah Mbak Nandika, mungkin terakhir nih bisa kasih harapan ya untuk timnas. Kira-kira mungkin ada mau salam untuk siap pemain buat ngasih semangat. Bagaimana nih harapannya ke depannya? Lawan Bahrain loh abis ini. Lawan Bahrain kita optimis banget sih Mas. Kita optimis sekali karena 3.000 kuota yang diberikan untuk Bahrain pun itu sama sekali tidak diambil oleh Bahrain, dan itu dijual untuk full Indonesia. Jadi kita sangat-sangat optimis sekali full GBK itu untuk supporter Indonesia. Jadi 70.000 sekian itu akan digunakan oleh supporter Indonesia. Itu kita optimis sekali akan bisa petik kemenangan di situ. At least di sisa match, walaupun kita kalah di sini, at least di sisa match di bulan ini kita harus tetap support dulu. Kita support walaupun ada beberapa hal yang harus kita kritik, yang harus kita berikan, tapi at least tahan dulu lah. Kita harus jaga mental pemain agar tetap bagus, sehingga di match berikutnya pun tidak ada beban yang terlalu berat untuk mereka pikirkan. Jadi
menjaga mental pemain ini agar tetap bagus itu tugas kita bersama. Yes, betul. Karena sisa pertandingan ini kan cukup dekat ya, Mas. Betul, betul. Cukup dekat dan kita harus benar-benar menjaga mental pemain itu agar tetap bagus sehingga mereka benar-benar fokus hanya untuk di pertandingan ini saja. Jadi kalau untuk salam untuk siapa? Sebenarnya untuk semuanya sih. Untuk karena semuanya. benar-benar ya untuk semuanya karena benar-benar saya ngefans sama siapa sama semuanya sih karena benar-benar semuanya oke dan saya berharap mereka bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Saya rasa juga tidak hanya saya ya yang punya harapan besar untuk bisa Indonesia bisa maju ke Piala Dunia, tapi ini harapan jutaan ribu benar-benar penduduk Indonesia yang ingin Indonesia masuk ke Piala Dunia. Gitu aja. Mbak Nanika, kita pengen tahu sih sebenarnya waktu Oleh Romeni cetak gol di sana rame banget nggak sih orang Indonesia yang bersorak-sorai? Oh, rame banget Mas. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat itu Ole itu benar-benar mainnya bagus banget sih. Ole mainnya bagus banget. Mungkin menurut yang kita lihat ya karena kita duduknya kan di south ya Mas. Jadi kita benar-benar ngelihat cukup dekat ya ketika Ole itu cukup agresif main, itu benar-benar kita bisa ngelihat sekali dan Ole itu benar-benar bagus sekali sih. Ole benar-benar bagus dan pada saat dia cetak gol itu sangat berisik sekali ya, sangat berisik dan rame banget. Itu kita sampai saya lihat sekitar tuh saling pelukan semuanya. Jadi biasa kayak seneng banget sih. Seneng banget itu pada saat ngelihat Ole itu cetak gol. Oke, baik. Mbak Danika, terima kasih udah cerita ya. Semoga nanti Indonesia mainnya lebih galak lagi lawan Bahrain dan semoga nanti Oleh Romeni cetak gol lagi. Mbak Danika jangan lupa nonton 5 hari lagi, siapin tenaganya untuk dukung Indonesia lawan Bahrain. Terima kasih. Selamat istirahat Mbak Danika. Ya, terima kasih. Oke, Indonesia harus mengakui keunggulan Australia 5-1. Masih adakah asa untuk Indonesia ke Piala Dunia?